Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raken Puan Apsari Siti Fadilah dari Prodi Ilmu Gizi dengan NIM 2023 0302071. Hari ini saya akan mempresentasikan metabolisme asam amino guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metabolisme makro. Metabolisme asam amino merupakan serangkaian proses biokimia yang melibatkan pencernaan, penyerapan, transportasi, dan penggunaan asam amino dalam tubuh. Proses tersebut mencakup transformasi asam amino menjadi protein, energi, atau senyawa penting lainnya yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis, diantaranya sebagai sumber energi, sintesis protein, dan prekursor molekul penting. Metabolisme asam amino sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh, mendukung pertumbuhan, memelihara jaringan, dan regenerasi sel. Pencernaan asam amino juga merupakan proses pemecahan dari protein makanan menjadi asam amino bebas yang diserap oleh tubuh. Proses tersebut melibatkan enzim-enzim khusus yang bekerja di saluran pencernaan, dan berikut tahap pencernaan. Tahap pencernaan ada di lambung, yang merupakan protein makanan yang dipecah menjadi polipeptida oleh enzim pepsin yang diaktifkan oleh asam lambung atau HCl, yang juga membantu denaturasi protein sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim. Di usus halus, polipeptida dari lambung dipecah menjadi lebih lanjut oleh enzim pankreas seperti tripsin, chymotrypsin, dan karboksyltripsade tripeptisade menjadi oligopeptida dan asam amino. Pencernaan protein memastikan bahwa asam amino esensial dapat tersedia bagi tubuh untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan berbagai fungsi metabolik lain. Asam amino merupakan transportasi hasil pencernaan protein dari lumen usus halus ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses tersebut sangat efisien dan melibatkan mekanisme transportasi khusus di sel epitel usus. Tahap penyerapannya pertama ada melalui membran sel epitel usus, yaitu asam amino bebas, dipeptida, dan tripeptida diserap melalui sel epitel usus halus. Penyerapan ini menyebabkan dua mekanisme utama, yaitu transport aktif menggunakan energi ATP dan transportasi pasif menggunakan konsentrasi dan tanpa memerlukan energi. Di dalam sel epitel khusus, dan ketiga di aliran darah. Faktor yang mempengaruhi penyerapan: ketersediaan enzim, kondisi usus halus, kompetisi antar asam amino. Penyerapan asam amino yang efisien memastikan tubuh dapat mendapatkan bahan baku untuk sintesis protein, hormon, enzim, dan molekul penting lainnya. Adanya gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan defisiensi protein dan kesehatan yang serius. Untuk sirkulasi asam amino merupakan proses asam amino dari usus ke jaringan tubuh dari jaringan tubuh melalui darah, memastikan pasokan bahan baku untuk sintesis protein dan fungsi metabolisme. Ada tahapannya, yaitu pertama, penyerapan ke vena porta dari usus halus menuju ke hati. Yang kedua ada metabolisme hati, penyerap 57% asam amino untuk disintesis protein plasma, produksi energi, dan detoksifikasi. Serta asam amino mempunyai rantai cabang langsung yang didistribusikan ke otot. Hati terdiri dari beberapa bagian berperan untuk asam amino tertentu. Misalnya sel hati bagian periportal halistase yang mengkatabolisnya semua asam amino kecuali glutamat dan asparat yang dimetabolisme di bagian previous heptoktis. Biasanya langkah pertama dalam metabolisme asam amino yang bukan sintesis protein ialah pelepasan gugus amino. Pelepasan gugus amino dapat
dilakukan dengan proses transminasi dan deminasi. Sel hati memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengurangi semua asam amino hampir sekitar 57%. Asam amino yang diserap atau di taken up oleh hati kemudian dikatabolisme. Hati merupakan tempat utama terjadinya katabolisme asam amino esensial, dispensal asam amino acid, kecuali amino rantai cabang. Asam amino indispensable ini dapat digunakan untuk membuat asam amino dispensable atau non-esensial. Kecepatan katabolisme asam amino berbeda-beda. Asam amino rantai cabang sangat lambat di katabolisme di hati, tetapi cepat di katabolisme di sel otot. Protein tubuh secara konstan selalu dibentuk dan dipecah, namun pada orang dewasa sehat jumlah total protein di dalam tubuh selalu dalam kondisi konstan atau stabil. Kecepatan tubuh mensintesis protein yang cukup untuk mengganti protein yang dipecah disebut protein turnover atau pergantian protein di dalam tubuh. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang berasal dari makanan atau hasil dehidrasi protein di dalam tubuh atau katabolisme. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti dengan protein di dalam darah, hati, dan organ tubuh lainnya yang mempunyai waktu paruh atau half-life antara 2,5 sampai 10 hari. Protein yang terdapat pada jaringan otot mempunyai sekitar T setengah atau sebanyak 120 hari rata-rata setiap harinya. Setiap hari 1,2 gram protein per kilogram berat badan diubah menjadi senyawa lain. Kecepatan pergantian protein dan sangat bervariasi tergantung fungsi protein tersebut di dalam tubuh. Protein yang kadarnya dibutuhkan dalam mengatur proses, misalkan enzim atau sebagai sinyal, misalkan kayak hormon. Kecepatan pergantian protein terjadi dengan cepat sesuai dengan fungsi yang tergenerasi. Dampaknya, satu, untuk obesitas yang kelebihan protein dapat diubah menjadi lemak jika kebutuhan energinya sudah tercukupi. Yang kedua, untuk orang gangguan ginjal, beban kerja pada ginjal meningkat untuk membuang nitrogen dari metabolisme protein pada bayi. Yang ketiga, mengkonsumsi protein yang berlebih dapat menyebabkan dehidrasi dan diare. Untuk dampak kekurangan protein juga dapat menyebabkan marasmus dan gangguan lainnya seperti imun tubuh tidak stabil, menghambat perkembangan fisik dan mental. Terus untuk kesimpulannya, pola makan yang sehat dan seimbang dengan asupan protein dari sumber hewani nabati sangat penting untuk mendukung metabolisme asam amino yang optimal. Menjaga keseimbangan tersebut dapat membantu tubuh berfungsi secara maksimal dan mencegah gangguan kesehatan. Dan berikut ada referensi dari yang saya cari. Dan terima kasih. Sampai jumpa.